Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis hutan jati daerah Gunung Kidul. Kisah ini dari narasumber kita Carlos. Jadi tahun 2025 sekitar bulan Juli Agustus, seorang pemuda bujangan ya bernama Carlos asal Banyuwangi saat itu diterima sebagai karyawan manajemen trainee ya, bagian marketing di sebuah perusahaan pembiayaan besar ya. Nah, Carlos ditempatkan untuk melaksanakan OJT, on job training, di cabang Gunung Kidul. Nah, di bawah dia ada beberapa account officer. Nah, dia belajar dari account officer itu. Nah, sambil dia memegang wilayah Gunung Kidul, dia juga belajar dari account officer daerah Klaten. Nah, satu hari saat dia sudah sedang asik gitu ya untuk belajar dari AO account officer di daerah Klaten, nggak terasa sudah jam 10 malam. Waktu itu bulan Agustus 2025, nggak kerasa udah sampai jam 10 malam. Kalau sudah diingatkan supaya segera balik ke mesnya di Gunung Kidul, ke mes karyawan ya di Gunung Kidul. Namun karena keasikan dia asik belajar sambil nih gimana caranya nih gimana gitu. Akhirnya nggak kerasa sudah jam 10 malam. Berangkatlah dia dari Klaten itu balik ke mes karyawan di Gunung Kidul. Dan itu menempuh perjalanan kurang lebih 1 jaman dan harus melalui hutan jati, Celongok. Awalnya setengah jam pertama aman dan lancar-lancar saja. Pada saat masih melalui area jalan beraspal. Namun setelah itu masuklah ke daerah hutan jati Celongok. Suasana mulai terasa berubah, mulai kerasa angin, ada angin, hembusan angin, terus dingin yang menusuk, juga ada bau tanah basah, dan ada daun-daun kering lah di pepohonan maupun di jalanan. Nah, sesudah itu makin terasa ada bau-bau wangi yang wangi sekali, melebihi wangi bunga melati. Sekitar 5-10 menit kemudian berubah, sambil dia mengendari motor ya, wanginya berubah dari wangi melati jadi dia mencium adanya aroma bau busuk, bau bangke yang busuk banget, bau bangke yang terurai gitu ya, busuk banget pokoknya, sampai bikin mual gitu. Nah, pada saat itu Carlos iseng-iseng, karena dia orangnya skeptis ya, nggak percaya hal-hal mistis, dan dia merasa bahwa ini kan udah tahun 2025, ya nggak mungkin lah, udah teknologi nggak mungkin ada kayak gitu-gituan lagi. Dia iseng-iseng lihat spionnya, lihat spion kiri, rupanya dia kan merasa ada berat gitu di belakang dia. Di jok belakang dia ada duduk nyamping satu sosok kuntilanak. Ya rambutnya panjang, bajunya putih, kotor, tanah dan darah-darah gitu. Terus matanya hitam cekung. Terus kuntilanak itu berbisik ya dalam bahasa Jawa. Mau kemana mas? Saya ikut dong. Makin takut lah, teriaklah Carlos. Ngong gitu kan. Makin memacu kendaraannya. Habis itu
makin bunyi lah, makin gitu kan. Nah, dalam kondisi gitu Carlos tuh teriak dia, gitu kan. Terus sekitar 5 menit 10 menit kemudian Carlos mulai bisa menguasai dirinya, lalu baca-baca doa yang dia kuasai. Kemudian akhirnya menjelang hampir setengah jam, akhirnya dia melewati hutan jati Celongok itu. Pas itu dia melihat mulai ada cahaya-cahaya lampu, ya, karena di hutan tadi gelap, dia udah melihat ada cahaya-cahaya lampu, terus dia mulai ada rumah penduduk. Dan dia terus melaju lagi, akhirnya sampailah dia ke mes karyawan. Sekalipun dia udah sampai, dia masih merinding gitu ya, mengingat yang kejadian tadi, dan sudah itu trauma. Sejak itulah dia kalau dari Klaten, kalau ada urusan ke Klaten, dia maksimal jam 6 dia udah balik lagi, udah pulang dia ke Gunung Kidul, ya. Jadi itulah kisah mistis, ya. Demikian dari saya, Kiperet Asmoro, kisah mistis hutan jati daerah Gunung Kidul. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.